وعلى آله وصحبه أجمعين رضي الله عنكم. telah berkata Imam Abdullah bin Ali al-Haddad di dalam kitabnya Risalatul Muhawana sampai di perkataan, hendaknya engkau menghindari perdebatan dan pertikaian. Pesannya setelah ini untuk kita menjauhi segala sesuatu perdebatan. Biar orang mau bilang apa, biar orang mau bilang kita bodoh, biar orang bilang kita salah, secukupnya kita ajak ngomong, jangan diajak berdebat. Dari dulu perdebatan antara Wahabiyah dan Ahli Sunnah wal Jamaah dari dulu ratusan tahun tidak selesai. Dibuat perdebatan tidak selesai. Karena memang Nabi Muhammad tidak senang sama perdebatan. Kalau orang sudah ilmunya buat berdebat, tidak ada gunanya. Atau kebenaran, apapun kebenaran, dia benar walaupun, tapi dijadikan untuk berdebat aja, tidak ada gunanya. Yang benar aja jadi salah melihatnya kalau sudah pakai debat terus. Tambah lagi yang salah. Karena Nabi Muhammad nyuruh kita tinggalkan benar. Musyawarah boleh. Wasyawirhum billati hiya ahsan. Ada musyawarah yang terbaik. Tapi kalau berdebat, Allah paling benci. Dan juga pertikaian. Abghadur rijal ilallah al-aladdur khusim. Allah paling benci dengan manusia yang hobi bertikai. Kalau ada sidin sudah pasti ada ribut. Kalau dia muncul pasti ini masalah kecil jadi masalah. Orang mestinya masalah itu dijadikan tidak ada masalah. Yang besar kita kecilkan, bagaimana masalah itu jadi kecil. Yang kecil bagaimana hilang. Sudah itu jadikan prinsip hidup begitu aja. Mau selamat dari fitnah dunia ini, kita harus senang dengan menghilangkan masalah. Tidak senang sama pertikaian. Kalau sudah ada masalah kecil sudah. Tidak perlu disebut, kurang lebih aja kita. Kita bekerja dimanapun, kita berjodoh sama istri, sama suami. Kalau kita sudah bisa kurang lebih, panjang jodohnya. Kenapa kurang lebih sudah? Si suami kurang lebih, si istri juga harus kurang lebih. Sudah, titiknya itu aja. Kalau sudah bisa kurang lebih, bisa menerima kekurangan, bisa menerima kelebihan kurang lebih, orang bilang sudah, mau pembantu kita di rumah. Oh, abadi pembantu itu. Kenapa? Mau orangnya kurang lebih. Nggak repot sama tenaga, nggak pernah hitung-hitungan. Kurang lebih situ itu. Nah, langgan kalau sudah kurang lebih. Nah, berkah turun juga kalau sudah kurang lebih. Baik kita urusan sama pembantu Rasulullah itu, gara-gara pembantunya Robi itu kurang lebih orangnya. Oh, membantu Rasulullah, apa yang terjadi? Subhanallah. Rasulullah tanyakan, ya Robi, engkau mau apa ya Robi? Diam Robi. Ya Rasulullah, bingung Robi, disuruh tawarkan mau apa? Kau ini sudah mengenalkan kami sama Allah. Apa yang mau kami minta lagi? Tidak ada lagi barang yang berharga. Harta bisa habis, harta bisa jadi fitnah dipikirnya. Semua dunia ini kecil sudah di pandangan Robi, padahal Robi masih kecil. Tapi tahu dia barang berharga. Dan tahu ini Nabi Muhammad, kalau dia ngomong, ya Rasulullah, aku pengen jadi raja. Jadi raja dia. Ini Sayyidul Wujud, Nabi Muhammad yang ngomong langsung jadi kalau ngomong. Tidak minta itu. Tenaga yang dia keluarkan semuanya, dia diam dan tidak menjawabnya. Karena Rasulullah memaksa setiap ketemu nanya, minta apa wahai Rabbi? Kalau begitu ya Rasulullah, ulun minta sama pian di surga ya Rasulullah. Ulun bersama antum di surga ya Rasulullah. Orang ini sudah melihat dunia ini benar sudah, jalannya benar sudah, pikirannya benar,
Dunia tidak bisa menyihir dia lagi, sudah dijaga oleh Allah hamba-hamba yang begini. Memang fikirannya pun dijaga sama Allah. Nah, kita mudah-mudahan anak istri kita, keluarga kita, orang-orang yang berjuang sama kita, mudah-mudahan dijaga sama Allah fikirannya, hatinya dijaga hingga tahu jalan hidup ini, tahu mau menuju kemana, tahu arah hidup kemana, dan selamat kita dari ujian, dari fitnah dunia ini. Banyak ujian, kita semua diuji, Nabi diuji. Nah, mudah-mudahan dari ujian ini kita bisa kurang lebih. Kecuali memang kita sudah buat segala-galanya, sudah kurang lebih, masih ada namanya Allah. Kita istikharah, minta petunjuk sama Allah ya. Kalau kita sudah lakukan ini, kurang lebihnya sudah, sabar sudah minta petunjuk sama Allah yang mana yang terbaik. Ya, serahkan sama Allah. Kalau ada jalannya dari Allah, sudah terbuka jalan itu. Mau jalannya ke sini atau ke sana, Allah mantapkan nanti. Penting kita ikuti Nabi dulu jalannya, ngelangkahnya dari langkah ke langkah, dari langkah ke langkah. Tapi kalau sudah kita kurang lebih, mudah-mudahan ada petunjuk dari Allah, insya Allah. Kita niatkan aja, niat yang baik-baik, insya Allah dapatnya baik. Niatnya yang baik-baik. Walaupun kita tidak sanggup lagi sama ujian, tidak sanggup lagi sama masalah dan yang lain-lainnya. Ada yang menunggu perubahan hidupnya, rezekinya berubah, terbuka pintu rezeki, terbuka pintu ketenangan di rumah, di pekerjaan, di pasar, dimanapun. Tapi belum kunjung tiba juga. Nah, kita coba langkah-langkah yang disuruh oleh Rasulullah. Mungkin Allah nyuruh kita membersihkan diri kita, pikiran kita, diri, jiwa kita, dan kehidupan kita. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah SAW. Jadi kata Allah bilang, jauhi itu, hindari pertikaian, karena keduanya selalu mengusik hati, menimbulkan permusuhan dan kebencian. Nah, kalau kita pelihara dan kita senang sama perdebatan, kita tinggal. Kalau masih senang sama pertikaian dan perdebatan ini, ingat buahnya itu akan merusak hati kita. Akhirnya kita senang dengan permusuhan dan kebencian muncul. Kita benci pula muncul, permusuhan muncul. Jikalau ada orang yang memang berhak datang mendebatmu, maka hendaknya engkau menerimanya. Tapi orang itu berhak untuk bermusuh, karena hanyalah kebenaran yang pantas untuk diikuti. Atau apabila ia bukan orang yang berhak, hendaknya engkau berpaling darinya, karena ia termasuk orang bodoh. Memang ada orang yang berhak, ini mau berdebat, pemimpin memang. Saya mau ngajak debat, saya mau lihat, nah dia akan menjatuhkan agama kita kalau kita tidak hadapi. Dilihat momennya pas, waktunya pas, dan yang diajak ngomongnya pas. Kalau diajak ngomong orang bodoh, cuma menurut ulun begini. Nah susah kita menurut ulun gimana kitabnya, mana ini menurut saya habis kita dengan menurut saya. Ya Allah. Jadi kalau berhadapan, wa'arid anil jahilin. Rasulullah Allah bilang, berpalinglah kalian dari orang-orang bodoh. Tidak boleh diajak debat orang-orang bodoh. Tidak boleh terlalu dijelaskan berlebih-lebihan. Tidak ngerti juga dia. Habib menurut saya begini. Itu ya Habib, tapi menurut saya begini. Nah sudah, dia bilang lebih baik jangan diajak berdebat. Cuma aja kalau orang sudah egonya yang tinggi, nafsunya yang tinggi, dan bodoh lagi. Ada bodoh saja, ada dungu. Nah dungu ini semaunya dia. Kita keluarkan hadis, dia bilang menurut ulun begini. Percuma diajak ngomong. Jadi didoakan aja orang-orang begitu ya. Nah bisa kita ajak ngomong, kita doakan aja. Siapapun kalau sudah dikasih kebenaran, ini jangan begini-begini. Ini hadis Nabi Muhammad bilang kita. Kita ini banyak kurang, kadang-kadang kita khilaf semuanya. Ya sudahlah, kita sekarang kembali ke jalan Rasulullah. Pasti Rasulullah ngajak jalan yang baik ini.
Kadang-kadang kita khilaf, kadang kita marah, kadang-kadang kita ini. Nah sekarang kita lagi tenang, mikirnya dengan tenang. Baik itu sama istri, sama keluarga. Mbak masih tidak nerima? Enggak, menurut saya begini-begini. Masih keras, tinggalkan aja dulu, doakan aja. Belum pas momennya mungkin untuk ngomongnya. Ya, doakan. Kalau sama istri, doakan istri kita. Diamin aja. Daripada kita gebrak-gebrak, tidak ada guna juga. Nggak akan bisa berubah dunia ini. Jadi uji kita. Doakan selesai. Kalau si istri, atau si anak, atau suami ini waras, dengar ilmu, ada cahaya ilmu, pas disentuh begitu aja langsung ngerasa hina dirinya. Langsung ngerasa hina. Ulun ini bodoh, dibilang. Ulun ini orang yang paling hina, yang dibenci sama Allah ini orang bodoh. Sampai dilarang berteman sama orang bodoh. Bodoh yang dungu ini tadi. Berat kalau sudah bodoh dan dengan didampingi dungu. Sampai dilarang berteman sama orang bodoh dan dungu. Takut mular penyakitnya. Ada orang pintar bertemu dengan orang bodoh sama dungu, duduk. Lama lagi serumah, mati. Yang pintar bisa jadi bodoh sama dungu. Nah, jadi memang kebodohannya harus diberantas. Hadir majelis ilmu semuanya. Inilah warisan Nabi Muhammad. Kalau sudah ilmu masuk, enak, kedipin mata aja sudah ngerti langsung. Nggak perlu kita ngomong banyak-banyaknya. Satu kalimat saja ngomong langsung ngerti. Oh, nyaman benar. Tapi memang butuh hidayah. Dan butuh ilmu yang barokah juga. Kalau ilmu yang nggak barokah tadi, malah jadi hobi berdebat, malah jadi hobi nyalahkan orang terus sana sini. Orang salah semua, dia yang benar. La ilaha illallah. Nah inilah dalam hal ini Allah berfirman, sampai Allah ngomong wa'arid 'anil jahilin. Ya Allah, raja semesta alam bilang apa? Berpalinglah engkau dari orang-orang, serta berpalinglah daripada orang-orang yang bodoh. Jangan sampai ada kebodohan ini ada di rumah kita. Jangan sampai. Terus kasih ilmu terus. Seperti ngasih makan kita bisa setiap hari, ilmu kita kasih terus. Ada peluang kasih ilmu, karena ilmu ini membuat mulia orang. 3 hari tidak masuk ilmu, mati hatinya, bisa mati. Kita tidak makan 3 hari mati. Coba tidak makan 3 hari, tidak usah apa. Kita pagi aja makan apa ya pagi ini? Nah, mikirin makan tidak bisa. Itu juga pagi harus ada ilmu, ini harus ada ilmu. Orang-orang kalau sudah tahu sama jalan hidup ini, oh, anak ingat dulu waktu di Hadramut sana. Hidup apa? Ya kita hidup mau beribadah. Karena kalau ketemu ibadah ini seperti ketemu untung, gimana? Kita ini sholat bertahun-tahun, jadi rutinitas kita sholat ini. Ya Allah, sedih kadang-kadang Habib. Kalau datang malasnya lagi. Baik itu beribadah, sholat, atau belajar, atau baca Quran. Nah, tapi sekarang mudah-mudahan memotivasi kita semuanya. Semua rutinan kita ini, kalau kita tidak dapatkan kenikmatan, tidak melihat ada kenikmatan, sayang benar. Melihat sholat, banyak orang sama sholat, melihat takut. Sholat, sholat habisnya. Assalamualaikum, langsung loncat. Tidak berdoa, tidak tahu. Tidak tahu ini sholat ini bertemu dengan keuntungan kita. Setiap kita sholat, hayya 'alal falah, marilah kalian ketemu dengan keuntungan hidup kalian. Keberuntungan kalian itu dari azan itu Bilal sampai menjerit-jerit manggil muslimin untuk kumpul di masjid. Dan dulu muslimin sebelum azan sudah ada di masjid semuanya. Pas dengar, ayo kita bertemu dengan keuntungan, tahu habis sholat ini ada untung pasti. Dan untungnya bukan kecil, ketemu raja. Bagaimana ada untung? Orang sekarang mana ketemu presiden barusan. Wah, pasti dapat faedah ini. Ada tanda tangan pasti, ada dapat ini. Ini raja semesta alam yang gengsinya na'udzubillah. Dia namakan dirinya apa? Al-Mu'ti. Zat yang setiap saat memberi terus, tidak pernah tidak memberi.
Zat yang setiap saat sabar, mau jungkal balik manusia ini, mau Fir'aun, mau apa buat apa kan, tidak ada. Allah benci benar. Arti dendam bagaimana kalau mereka kembali kepada Allah, Allah kabulkan semuanya. Tidak ada Allah itu bagaimana. Memang ini zat suci, bersih, maha tinggi. Kalau kita ketemu sama dia, selesai masalah langsung. Orang bilang, anak, ini baru ketemu orang kaya, Pip. Orang minta 5 menit aja ketemu Sidin, tapi kenapa? Ada orang ngomong apa? Pasti kalau sudah ketemu dia, tidak usah lama-lama, 5 menit saja. Saya, ya Allah, Nabi bilang kadang-kadang Habib lihat, inti baru ketemu orang di dunia ini, dia dapat tidak seberapa padahal. Ya tapi tidak, bagi Allah tidak ada yang seberapa, tidak ada yang besar bagi Allah. Cuma Allah pilihkan yang paling besar kalau memberi. Tidak pernah Allah pilih di atas harapan kita. Cuma bentuknya ini tidak mau yang ngehancurin kita. Jadi tidak mau. Dia tahu ini dunia racun. Kita aja kalau sudah tua udah bisa lihat dunia ini tipu daya. Suruh ngurus-ngurus, Beb urus ini, Beb urus ini. Tidak mau. Bikin stres. Banyak duitnya, Beb. Duit apa? Duit ini sedikit, banyaknya sudah sama. Dunia ini mau sedikit, mau banyak sama aja, itu aja. Kita ini hidup mau beribadah. Orang sana, anak ingat benar yang memang sudah dapat mustika ya. Bilang, jadi, anak bilang, Habib, jadi bagaimana ini? Ya, anak setiap hari itu, anak beribadah capek gitu. Memang beribadah lagi, dia bilang. Dapatkan kita satu. Dan juga orang pencari dunia. Yang maniak mencari dunia. Berteman sama kita, tapi doakan. Pagi-pagi sudah ceritanya, duduk sama dia cerita kerja terus sakit kepala ini. Ya Allah, ini masuk dari sini, ini bisa untung segini, ini sudah terus cerita. Dan dia bilang, pian ini tidak capek kan, pian ini dari pagi sampai siang kerja terus. Tapi memang anak stres kalau tidak kerja, tapi kalau sudah masuk pasar, nyusun baju, ini, itu, nyusun pakaian, nyusun apa, ada barang dagangan juga selain itu. Wah, semangat keringat keluar, wah sudah nyaman, ketemu sudah harus seger. Kalau tidak keluar keringat, jadi iya dari pagi sampai itu pulang tidur, istirahat kan tidur aja. Dia lihat nih sama anak-anaknya banyak nih, Abah dari kecil begini Abah kerja, dari pagi ketemu pagi kerja baru bisa sukses. Dia bilang kalau enggak kita harus kerja. Allah, coba dia jadi ibadah. Nah orang nyari duit begitu bisa ngeliat keuntungan terus. Nah kita ini ketemu majlis ini ketemu untungnya sampai akhirat. Masa kita nak kasih anak istri kita makanan ini, keluarga kita, ini untung yang saya mau kasih ini untung. Kita tak makan pagi ini mau nggak? Sakit perut tak enak, lambung naik. Kalau pagi-pagi sudah kita dapat ilmu, dapat untung. Dapat orang nggak tahu dengan jalan akhirat, tahunya jalan dunia, jalan yang kehidupan abadi ini bahkan bisa mengajak kita dan membahagiakan dunia kita, menyelamatkan kita dunia sampai akhirat. Siapa yang ngasih tahunya? Nabi Muhammad sudah ngasih jalan. Ini jalan hidupnya kita apa? Ibadah sampai capek tidur, bangun lagi ibadah lagi. Nyari duit sudah jadikan ibadah itu cari duit. Sayang kalau sudah bekerja pagi-pagi tidak kita jadikan ibadah. Niatkan sudah. Niatkan kerja untuk Rasulullah. Pahalanya bukan main. Niatkan kerja untuk anak istri, menyenangkan mereka, menyenangkan orang tua. Pahalanya. Masuk kan semuanya niat itu. Al-Fatihah pasang niat kerja kita sudah ada. Banyak ibadat ini. Apa punya jabatan, niatkan untuk membela Nabi Muhammad di dalam jabatan kita. Membela rakyat-rakyat yang butuh. Membela orang-orang yang butuh sesanggup kita. Bakal tabrak, mati konyol sekarang ini. Ya, sesanggup kita yang bisa kita lakukan apa? Lakukan. Supaya tidak mati konyol, tidak bagus juga ya mati konyol. Nah hadirin, Nabi Muhammad SAW ini mengingatkan kita benar supaya kita sudah jangan lagi senang dengan pertikaian ini. Warisan Nabi Muhammad lihat.
Dan kita harus berbaling dengan kebodohan dan angkat kebodohan ini. Jangan Anda sudah. Orang kalau sudah bodoh ini susah. Paling susah hidup sama orang bodoh. Kita ngomong apa tidak nyambung, tidak bisa. Orang bodoh kalau sudah jarang punya ilmu, tidak ada cahaya ilmu di hati, ilmu yang dia dapat pun jadi masalah. Karena tidak ada guru, tidak ada gurunya. Gurunya buku, gurunya TikTok, gurunya ini tidak berat sudah. Akhirnya cuma ada masalah lihat ini lain, tidak ada nurnya, tidak ada cahayanya. Kalau orang duduk di majelis ini kayak orang bapak sama anak-anak, baru dapat warisan. Karena ngambil ilmu, si bapak ini dibilang punya anak, kalau si anak itu lahir sama dia, tinggal sama dia, baru dapat warisan si bapak. Begitu juga ilmu, kalau kita tidak berguru, tidak ada warisannya, ada casingnya ada, tapi dalamnya ada, rasanya ada. Nur yang masuk ada. Jangan sampai kita tidak dapat nurnya ini. Nah, mudah-mudahan kita di majelis ini berkat syafaat Nabi Muhammad SAW, kita minta diangkat segala ujian-ujian yang menimpa kita. Ya Allah, angkatlah segala ujian yang menimpa kami, ya Allah. Yang menimpa anak istri kami, ya Allah. Yang menimpa saudara kami, ya Allah. Tetangga kami, murid-murid kami, ya Allah. Kami hamba-Mu yang lemah, ya Allah. Ya Sari al-Ghawthan, ya Allah yang sangat cepat pertolongan. Kami minta pertolongan-Mu itu, ya Allah, ya Rabb. Tolonglah hamba-Mu yang hina dan dina ini. Ya Allah, ujian yang besar yang kami miliki, terhijabnya kami dari jalan-Mu, ya Rabb. Sehingga kami tidak bisa dekat dengan-Mu, tidak bisa mengenal-Mu, tidak bisa mencintai-Mu, tidak bisa melihat keberuntungan yang kami dapatkan ketika kami sholat, keberuntungan yang besar yang kami dapatkan ketika kami hadir majelis, keberuntungan yang besar ketika kami beribadah. Ya Allah, berikanlah hidayah kepada kami, ya Allah. Berikanlah taufik kepada kami dan anak, istri, keluarga kami, ya Allah. Engkau yang bisa menancapkannya, Engkau yang bisa memandikan rahmat dan hidayah tersebut sehingga berubahlah keadaan kami, keluarga kami, anak istri kami untuk menghadapi kehidupan yang sementara ini. Ya Allah, ya Baridan Ham, ya Kashifan Gham, ya Man li'ibadihi yaghfir wa yarham, wa ya dafi'al bala, ya Allah, ya dafi'al bala, ya Rahman, يا دافع البلاء يا رحيم، ادفع عنا البلاء والولاء والوباء والمرض والألم والفتن والمحن ما ظهر منها وما بطن. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة إلى حضرة النبي. بسم الله الرحمن الرحيم.